Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan kupas tuntas soal knowledge management atau manajemen pengetahuan. Ini adalah cara sebuah organisasi mengelola asetnya yang paling berharga, yang seringkali justru nggak kelihatan. Oke, coba kita mulai dengan pertanyaan ini. Coba Anda pikirin, apa sih aset paling vital di perusahaan yang nggak bisa disentuh atau dilihat? Jawabannya adalah pengetahuan kolektif. Yap, kekuatan otak setiap orang di tim Anda kalau digabungin jadi satu. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bedah dulu dua jenis dasar pengetahuan. Terus kita lihat gimana pengetahuan itu bisa bertransformasi dan tumbuh. Habis itu, kita bahas gimana cara ngelolanya secara sistematis. Dan terakhir, kita intip gimana pengetahuan itu sebenarnya ngalir lewat jaringan antar manusia. Yuk kita langsung masuk ke fondasinya. Segala sesuatu dalam manajemen pengetahuan itu berawal dari pemahaman kita soal dua bentuk dasar ini. Jadi gini, di satu sisi ada pengetahuan tacit. Ini adalah hal-hal yang kita tahu gitu aja. Intuisi, pengalaman yang susah banget dijelasin pakai kata-kata. Nah, di sisi lain ada pengetahuan eksplisit. Ini semua yang udah jelas, terdokumentasi, tertulis, tersimpan rapi. Biar gampang, bayangin gini aja. Pengetahuan tacit itu keahliannya si Koki, sementara eksplisit itu buku resepnya. Nah, yang menarik soal tacit ini bukan sekedar firasat ya. Ini nyata banget. Contohnya, keahlian seorang desainer senior atau kemampuan mekanik yang bisa nebak kerusakan cuma dari suara mesin. Atau intuisi seorang negosiator ulung, ilmu-ilmu kayak gini kan dipelajarinya lewat pengalaman dan cerita, bukan dari buku manual. Intinya, tacit itu soal tahu caranya, bukan sekedar tahu apa. Oke, kita udah kenal sama dua jenis pengetahuan tadi. Sekarang, kita bakal bahas mesinnya. Gimana caranya kedua jenis ini saling berinteraksi buat menciptakan pengetahuan baru yang lebih hebat lagi? Pertanyaan ini nih, inti dari semua inovasi. Gimana caranya kita mengeluarkan keahlian dari kepala seseorang dan membuatnya jadi berguna buat seluruh organisasi? Jawabannya ada di 4 proses konversi yang brilian ini. Proses yang pertama, dari tacit ke tacit. Ini soal berbagi ilmu yang intuitif, langsung dari orang ke orang. Ini namanya sosialisasi. Bayangin aja program mentoring, anak magang yang ngikutin seniornya, atau bahkan obrolan santai di pantry yang malah nemuin solusi buat masalah besar. Ini cara paling alami buat berbagi keahlian. Tapi ada kelemahannya, karena nggak pernah ditulis, ilmunya bisa hilang gitu aja pas orangnya pindah. Lanjut, ini langkah yang paling krusial, bikin pengetahuan yang tadinya tersembunyi jadi bisa dilihat dan dibagikan ke semua orang. Proses ini disebut eksternalisasi. Nah, disinilah seorang ahli mencoba untuk nulisin pengalamannya jadi sebuah panduan, ngegambar diagram proses, atau mungkin bikin video tutorial. Inilah jembatan antara keahlian individu dengan memori kolektif organisasi. Konversi yang ketiga adalah tentang menyatukan potongan-potongan puzzle pengetahuan yang emang udah ada. Ini adalah kombinasi. Coba bayangin, Anda ngambil data penjualan, terus laporan riset pasar, ditambah lagi feedback dari pelanggan. Lalu semua itu Anda gabungin jadi satu laporan strategi bisnis yang baru. Anda kan nggak menciptakan data baru, tapi Anda menciptakan wawasan baru yang nilainya jauh lebih tinggi. Dan langkah terakhir, di mana siklusnya jadi lengkap, pengetahuan yang udah terdokumentasi, diserap lagi jadi keahlian pribadi. Ini namanya internalisasi. Gampangnya gini, Anda pernah rakit furnitur dari buku manual? Awalnya kan Anda baca setiap langkahnya. Itu eksplisit. Tapi setelah melakukannya berulang kali, Anda bisa melakukannya tanpa lihat buku lagi. Nah, pengetahuannya udah meresap dan jadi keahlian Anda. Dia udah balik lagi jadi tacit. Setelah kita paham mesinnya, sekarang kita lihat manual operasionalnya. Gimana sebuah organisasi secara sistematis bisa mastiin mesin ini jalan terus dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Cara kerjanya tuh gini, langkah 1, kita tentuin dulu tujuannya. Pengetahuan apa sih yang paling krusial buat proyek kita? Langkah 2 dan 3, kita cari di mana pengetahuan itu ada, di kepala ahli atau di dokumen. Lalu kita ambil dan simpan secara terpusat. Langkah 4, kita kembangin dan validasi, pastiin infonya akurat dan relevan. Langkah 5, kita sebarin ke orang yang tepat. Dan yang paling penting, langkah 6, kita pastiin pengetahuan itu beneran dipakai buat mencapai hasil yang nyata. Ini bukan proses sekali jalan ya, tapi siklus yang muter terus. Oke. Sekarang kita geser sedikit dari proses yang formal ke elemen manusianya. Karena pada akhirnya, pengetahuan itu nggak tinggal di dalam database. Dia itu hidup dan mengalir di antara manusia. Jadi, apa itu jaringan pengetahuan? Coba lupain dulu sebentar bagian organisasi yang kaku. Ini tuh soal siapa yang Anda hubungi ketika Anda benar-benar butuh bantuan, nggak peduli apa jabatan atau departemen mereka. Jaringan inilah urat nadi tak terlihat di mana pekerjaan yang sebenarnya diselesaikan.
Dan peta ini menggambarkannya dengan sempurna. Bagan organisasi mungkin kelihatannya rapi dan hierarkis ya, tapi peta kayak gini nunjukin gimana informasi dan keahlian itu benerang mengalir. Titik-titik yang paling terhubung itu merekalah pusat pengetahuan yang sebenarnya, orang-orang yang jadi perekat di dalam organisasi. Nah, alat buat bikin peta ini namanya analisis jaringan sosial atau SNE. Ini adalah cara untuk membuat jaringan yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Jadi organisasi bisa tahu siapa pusat keahlian mereka, siapa yang terisolasi, dan di mana jembatan komunikasi yang perlu dibangun. Jadi poin krusialnya ini, setiap organisasi itu pasti punya jaringan ini, suka atau tidak. Pertanyaannya bukan apakah jaringan itu ada, tapi apakah Anda memahaminya. Siapa orang-orang kunci yang kalau mereka pergi, sebagian besar pengetahuan kritis perusahaan bisa ikut hilang? Apakah mereka mau berbagi atau malah jadi penyumbat? Memahami ini adalah langkah pertama untuk benar-benar mengelola aset Anda yang paling berharga. Jadi pertanyaan di awal tadi, aset tak terlihat yang paling berharga, jawabannya bukan cuma pengetahuan itu sendiri, tapi juga jaringan yang membuatnya mengalir.